Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Mulk, yang dimana pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan ayat ke-21. Dan saat ini kita akan membahas ayat yang ke-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim." Dan apakah orang yang berjalan sambil tersungkur di atas kepalanya lebih mendapatkan petunjuk daripada orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini terdapat dua tafsiran di kalangan ulama. Yang pertama adalah permisalan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir tidak menggunakan otaknya, tidak menggunakan akalnya yang berada di wajahnya untuk memahami agama. Lihatlah orang-orang yang menyembah mayat. Seorang mayat ketika sudah meninggal maka tidak bisa sholat, bahkan ia disolatkan, tidak bisa jalan. Maka ia dibawakan ke kuburan, diiringi jenazahnya menuju kuburan. Seorang mayat tidak bisa pakai baju sehingga dikafankan. Seorang mayat tidak bisa beribadah, tidak bisa berdoa, sehingga orang-orang pun disyariatkan untuk mendoakan mayit yang muslim. Maka akan tetapi mereka tetap datang ke kuburan dan minta ke kuburan. Maka ini menunjukkan mereka tidak menggunakan akalnya. Lihatlah orang yang menyembah berhala. Mereka sendiri yang membuat berhala tersebut, kemudian mereka sembah. Padahal Tuhan tidak layak dibuat. Seorang makhluk yang dibuat tidak layak untuk disembah. Karena Tuhan adalah Rabb yang azali, yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Lihatlah orang-orang Majusi. Mereka pun sama tidak menggunakan akalnya dalam beragama. Mereka menyalakan api, kemudian mereka sembah api yang telah dinyalakan. Ini sungguh tidak masuk akal. Mereka tidak menggunakan akalnya dalam beragama. Ini tafsiran pertama, yaitu mukibban ala wajhihi. Mereka berjalan tersungkur di atas wajahnya, maksudnya tidak menggunakan akalnya di dalam memahami agama. Adapun tafsiran yang kedua, yaitu maksud dari mukibban ala wajhihi adalah yaitu orang-orang kafir. Mereka tersungkur di akhirat kelak. Itu di akhirat kelak Allah jadikan orang-orang kafir berjalan di atas mukanya, di atas wajahnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrun makana." Orang-orang yang dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka. Allah berfirman, orang-orang yang dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kelak orang-orang kafir dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kok bisa orang-orang kafir dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka?" Maka Nabi SAW pun menjawab, "Bukankah zat yang mampu menjadikan manusia berjalan di atas kakinya di dunia, mampu untuk menjadikan manusia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat kelak?" Para sahabat berkata, "Bala, tentu ya Rasulullah, bisa." Maka dari itu Allah mampu atas segala sesuatu. Allah mampu menjadikan orang-orang kafir kelak berjalan di atas wajahnya. Ini bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang kafir kelak pada hari akhirat kelak. Kemudian ayat yang selanjutnya, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Dan dialah Allah yang telah menciptakan kalian, menjadikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan afidah, itu dan hati. Kita tahu bahwa seluruh pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita, Allah yang menciptakannya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alam naj'al lahu ainain." Bukankah kami yang menciptakan kepada kalian kedua mata, wa lisanan wa syafatain, dan lisan dan juga kedua bibir. Allah yang menciptakan itu semua.
Namun sayangnya, ma'asyiral muslimin, kita masih sering menggunakan apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk maksiat. Kita gunakan penglihatan kita untuk melihat yang haram. Kita gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan hal-hal yang haram. Maka sungguh sangat sedikit orang-orang yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam ketaatan. Maka dari itu Allah tutup ayat ini dengan qalilan ma tashkurun. Sungguh sedikit dari kalian yang bersyukur. Maksudnya yang bersyukur adalah yang menggunakan penglihatannya, pendengarannya, dan juga hatinya dalam hal-hal yang ketaatan. Hal-hal yang menuju ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang menggunakan akalnya dengan benar sehingga mengikuti jalan yang hak, yaitu jalan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.